Halo, kembali lagi dengan bahas saham. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, saya selalu berusaha men-share saham-saham yang menurut saya menarik. Nah, tentunya nanti boleh teman-teman berkomentar apabila setuju ataupun memang ada analisis lain mengenai saham ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas saham Austindo Nusantara Jaya, TBK, atau ANJT. Langsung saja ke laporan historis dari keuangannya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Nah, untuk emiten ini di tahun 2018 dan 2019 memang masih mencatatkan rugi ya, teman-teman. Bahkan ruginya mengalami penambahan, malah di 2019 menjadi rugi 55 miliar apabila kita rupiahkan ya, teman-teman. Karena di laporan keuangan dia laporannya konversi dari dolar ya, teman-teman. Jadi saya langsung ubah ke rupiah untuk pembahasan kali ini. Jadi di tahun 2019 dia mencatatkan rugi. Di tahun 2020 dia sudah profit, teman-teman. Profitnya 32,8 miliar. Yang artinya ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Dan di tahun 2021 juga melesat naik menjadi 570 miliar. Dan di 2022 memang sampai dengan akhir tahun dia mengalami penurunan laba menjadi 341 miliar. Tetapi ini menurut saya cukup menarik karena masih tetap menghasilkan laba, teman-teman. Nah, kita lanjut. Untuk ekuitasnya sendiri, menariknya ekuitasnya selalu meningkat, teman-teman. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 akhir, posisi sudah berada di angka 6,6 triliun. Sehingga untuk rata-rata kenaikan ekuitasnya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 itu rata-rata meningkat 7,35% setiap tahunnya. Yang menurut saya itu cukup menarik juga, teman-teman. Nah, untuk IPS-nya memang dia mengalami kerugian, sehingga IPS-nya juga negatif di tahun 2018 dan 2019. Tetapi di tahun 2020 sampai dengan 2022, IPS-nya cukup menarik menurut saya, teman-teman. Walaupun memang terlepas dari adanya penurunan laba di tahun 2022. Nah, secara umum kita bisa melihat di sini, untuk laba itu memang mengalami peningkatan yang paling signifikan di 2021. Tapi di 2022 dia mengalami penurunan, teman-teman. Lanjut saja ke saham beredarnya. Untuk saham beredar masih tetap sama dari tahun 2018, teman-teman. Dan untuk utangnya sendiri, seperti yang kita lihat di sini, utangnya stagnan ya, teman-teman. Di tahun 2018 dia mencapai 2,8 triliun. Di tahun 2022 juga masih tetap berada di angka 2,8 triliun. Secara gampang bisa kita lihat di grafik, memang ada peningkatan sedikit sampai dengan tahun 2020, tapi dari 2020 berbalik arah, mengalami penurunan sampai dengan tahun 2022. Nah, untuk kasnya sendiri, dia mengalami penurunan sebanyak 4 kali dari tahun 2018, yang menurut saya ini kurang bagus ya, teman-teman ya. Dan posisi kas pada akhir tahunnya itu juga menurut saya kurang menarik karena dia menurun dari tahun 2018 yang mencapai 380 miliar, kini di tahun 2022 tinggal 169 miliar. Tapi bagusnya untuk nilai utang dibandingkan dengan ekuitasnya, dia bahkan mengalami penurunan, teman-teman, dari tahun ke tahun. Bahkan sampai dengan 2022 dia hanya mencapai 0,42. Nah, artinya di sini ekuitasnya semakin mengalami peningkatan. Di sisi yang lain utang mungkin tidak terlalu meningkat ataupun dia stagnan, teman-teman. Jadi untuk nilai utang dibandingkan dengan aktiva bersihnya itu mengalami penurunan rasionya dari tahun ke tahun. Nah, kemudian untuk nilai ROE-nya memang di tahun 2018 dan 2019 dia minus, teman-teman, karena tadi pengaruh dari dia tidak mencatatkan laba.
Tetapi di 2020 ROE-nya juga meningkat seiring dengan meningkatnya laba. Dan untuk tahun 2022 sendiri, nilai ROE-nya itu berada di angka 5,12, teman-teman. Baik, kemudian untuk nilai rata-rata harga sahamnya dari tahun 2018, saham ini pernah mencapai angka 1440 tertinggi, sehingga dirata-ratakan dari awal sampai akhir tahun berada di angka 1135, begitu juga dengan 2019, dan 2022 rata-ratanya berada di angka 920. Nah, sehingga atas dasar ini untuk nilai bukunya sendiri sampai dengan tahun 2022 itu harusnya berada di buku 1 berada di angka 1985, teman-teman. Dan untuk nilai PER-nya berada di angka 1000. Nah, sehingga rata-rata dari PBV dan PER-nya itu berada di angka 1.500. Angka 1.500 ini apabila membeli di harga rata-rata 920, kita akan mendapatkan imbal hasil 63,14% dan nilai margin of safety-nya berada di angka 38%. Menurut saya cukup menarik. Tapi langsung saja, sampai dengan video ini dibuat, harga saham ini berada di angka 680, teman-teman. Jadi langsung saja saya ganti di tahun 2020 itu apabila dia harga sahamnya berada di angka 660, berarti potensi menuju ke 1.500 ini semakin bagus lagi, teman-teman. Mungkin kita bisa mendapatkan one bagger dan nilai MOS 54,69% yang menurut saya cukup menarik. Tapi tentunya ini akan didukung apabila kinerja keuangannya di 2023 itu menunjukkan perbaikan ke arah yang lebih bagus, teman-teman. Nah, kemudian untuk nilai harga wajarnya, menurut analisis saya seperti biasa, saya merata-ratakan nilai PBV dan PER wajarnya sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Di sini kita bisa melihat harga wajarnya di angka 855, teman-teman. Di angka 855 tentunya masih cukup menarik apabila kita melihat di harga sahamnya pada saat video ini dibuat di angka 680. Kita bisa mendapatkan nilai MOS-nya besar di angka 20,48 dan nilai gain-nya kemungkinan bisa didapatkan 25% apabila dia menuju harga wajarnya. Nah, secara umum memang di sini ekuitasnya meningkat ya, teman-teman. Utangnya stagnan. Nilai DER-nya memang mengalami penurunan yang artinya cukup menarik. Dan untuk kas-nya sendiri memang mengalami penurunan yang cukup dalam, teman-teman. Walaupun di 2021 dia mengalami peningkatan. Emiten ini memang bergerak di bidang perkebunan, specialty-nya di sawit ya, teman-teman. Nah, tentunya pendapatan atau laba dari si emiten ini tentunya akan dipengaruhi dari harga CPO-nya dan juga produksi dari CPO-nya. Nah, untuk sentimen positifnya sendiri, untuk emiten ini saya juga baru sadar ternyata ini ada sentimen positif dari Bapak investor kita. Sepertinya ada isu bahwasanya Pak Loh Keng Hong masuk di saham ini. Mungkin bisa menjadi sektor atau indikator positif untuk saham ini. Tetapi terlepas dari itu memang kinerja dari si saham ini tadi ya saya rasa tidak terlalu buruk, teman-teman, karena dia masih menghasilkan profit, di mana di tahun 2018 dia memang mengalami rugi bersih ya, teman-teman, sebesar sampai dengan 55 miliar. Tapi dari tahun 2020 sudah melakukan perbaikan, saya lihat di kinerja keuangannya. Sampai dengan tahun 2022 dia sudah mencatatkan profit sebesar 341 miliar. Nah, itu hal yang cukup menarik menurut saya. Nah, untuk sentimen positifnya tadi, selain dari produksi CPO yang naik, ditargetkan 10% di 2023, tentunya ini kita akan harapkan terjadi ya, teman-teman. Kemudian ada sentimen yang menurut saya memang untuk sentimen sesaat, karena adanya kabar Pak Loh Keng Hong membeli saham ini, tapi kita tidak tahu kebenarannya. Mungkin ini bisa menjadi
salah satu indikator kenapa Pak Loh Keng Hong tentunya membeli saham ini pastinya sudah dianalisis oleh beliau sendiri. Kemudian apabila kita lihat dari sisi teknikalnya teman-teman, untuk saham ini memang sepertinya sudah mengakhiri downtrend-nya ya teman-teman. Dari tahun 2016 atau tahun 2016-17 dia mengalami downtrend yang cukup dalam ya teman-teman, sampai dengan tahun 2020 pada saat pandemi ya, dia mengalami penurunan yang cukup dalam, dan tentunya dari tahun 2020 setelah pandemi itu dia sudah naik perlahan-lahan teman, artinya sudah mengakhiri downtrend. Nah, dari sisi grafiknya sendiri kita bisa melihat di sini memang alangkah lebih bagusnya apabila saham ini bisa turun dulu di harga 600. Kita bisa melakukan pembelian karena saya lihat supportnya di angka 600. Tetapi balik lagi, kita bisa mencicil di harga sekarang 680, karena tadi untuk harga wajarnya sendiri juga sudah berada di angka 800-an ya teman-teman. Jadi potensi menuju ke harga wajar saja sudah, menurut saya sudah terbuka di angka 800 ataupun angka 900. Karena dari tahun 2022 juga saham ini sudah menurun cukup signifikan teman-teman, dari angka 1000-an menuju angka 680. Nah tadi untuk ekspektasi harga yang diharapkan dari kinerja keuangannya itu berada di angka 1.500. Nah tentunya harga 1.500 ini menurut saya juga sudah cukup tinggi teman-teman apabila dia bisa mencapainya teman-teman ya. Nah di sini potensi ke harga 1.000 saja menurut saya sudah cukup menarik teman-teman. Tentunya tetap menggunakan money management. Apabila saham ini mungkin turun ke harga 600, itu merupakan hal yang lebih menarik menurut saya. Apabila dia turun ke angka 600, tentunya potensi menuju ke harga wajarnya juga semakin tinggi gainnya dari sisi potensial gain dan juga loss-nya. Dan tentunya ke harga yang diharapkan tadi sesuai dengan kinerja keuangannya di tahun 2022 itu lebih tinggi lagi, bisa mencapai one bagger teman-teman, dengan nilai MOS yang cukup tinggi dengan risiko yang rendah. Kesimpulannya untuk saham ini, karena saham ini bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, tentunya ini akan dipengaruhi dari produktivitas dari perkebunannya, tentunya salah satunya untuk meningkatkan hasil produksi, dan juga tentunya harga pasarnya juga sangat menentukan harga CPO-nya. Tentunya saya diharapkan di tahun 2023 harga CPO bisa naik, dan juga produksi dari si emiten ini semakin bagus tentunya. Kemudian untuk kinerja keuangannya sendiri tadi sudah saya jelaskan, memang tidak terlalu buruk dan juga tidak terlalu bagus, tapi untuk kinerja keuangannya sendiri sudah terlihat adanya perbaikan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Ekuitasnya tadi tetap naik walaupun tidak signifikan, dan nilai rasio utang dibandingkan dengan ekuitasnya juga mengalami penurunan ya teman-teman, menjadi 0,42. Kemudian untuk nilai ROE-nya juga sudah meningkat seiring dengan peningkatan kinerja dari labanya. Nilai PBV-nya berada di angka 0,3-an, dan untuk nilai PR-nya berada di angka 6. Dan menurut saya potensinya ke harga PBV satunya atau kombinasi dari PBV dan PR-nya yang ke 1.500 ini peluangnya masih ada teman-teman. Tapi tetap kembali ke keputusan teman-teman, money management yang bagus teman-teman. Apabila masuk di harga saham tadi, boleh mulai mencicil di harga sekarang. Tapi lebih bagus lagi apabila sudah turun ke harga 600 atau titik support ya teman-teman. Baik, mungkin sekian pembahasan mengenai saham ini teman-teman. Kalaupun ada analisis yang berbeda, boleh komen di kolom komentar. Dan boleh subscribe dan like untuk kemajuan channel ini, untuk bisa memberikan lagi insight-insight mengenai saham yang lain. Mungkin sekian teman-teman, terima kasih.